Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang kesekian kali untuk membahas satu kajian yang insya Allah nanti akan dibutuhkan ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Maka tema hari ini adalah tata cara mendirikan sholat Id di rumah selama masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di banyak daerah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan meringkas dengan seringkas-ringkasnya sehingga mudah untuk difahami dan dilakukan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita disunahkan untuk takbir Lailatul Id, yaitu untuk melakukan takbiran pada malam Idul Fitri sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tausyah, sebagaimana kitab yang digunakan di banyak pesantren. Apa bunyinya? Faqala wa yukabbiru nadban kullun min zakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin bi raf'i sautin, dengan membesarkan suara, yaitu kita disuruh untuk takbir sunnah orang laki-laki dan perempuan, baik itu yang berada di rumah maupun yang sedang berpergian, dengan suara yang keras, idharon li sya'airil Id, sebagai untuk menampakkan syiar-syiar Idul Fitri. Maka di manakah kita melaksanakan takbiran itu? Nah, di sini dijelaskan fil manazil, di rumah-rumah, wat turuki, dan jalan-jalan, wal masajidi, dan masjid-masjid, wal aswaki, dan pasar-pasar, min hurubis syamsi, dari mulai terbenamnya matahari, min lailatil Id, dari malam Idul Fitri, sampai wa yastamirru hadat takbir ila ayat hulal imam fis sholati lil Aidi. Jadi diteruskan takbiran ini sampai imam mengimami sholat Idul Fitri. Maka betapa rindunya kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, begitu juga takbiran bersama-sama di masjid-masjid, di lapangan bahkan, atau di tempat-tempat yang memang disediakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pada masa yang sekarang ini, di masa COVID-19 atau di masa pandemi ini, banyak dari kita untuk kegiatan apapun terbatasi untuk mencegah penyebaran virus ini, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat Idul Fitri bahkan di masjid-masjid, atau bahkan sekedar bersalaman dengan sanak saudara, atau bahkan dari teman-teman kita banyak yang tidak bisa mudik ke kampung halamannya. Begitu juga untuk melaksanakan malam takbiran yang begitu ramai di kampung-kampung, di pojok-pojok gang kota, di pojok-pojok tempat-tempat gang-gang kecil di kampung maupun di kota. Maka langsung saja kita akan membahas bagaimana tata caranya sholat Idul Fitri sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tausyah, juga dalam kitab-kitab yang lain. Pertama, sholat Idul Fitri di rumah yang diambil dari kitab Abi Abdillah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i atau kitab Tausyah syarah dari Fathul Qorib ini. Bagaimanakah hukum sholat Id sebenarnya? Hukum sholat Id menurut madhab Syafi'i dan madhab Malik atau madhab Maliki, Imam Malik, hukumnya sunnah muakkad,
yaitu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, dalam beberapa kitab yang lain berpendapat bahwa bolehnya mengqadha sholat id kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat id. Saking besarnya pahalanya, juga saking sangat dianjurkannya sunnah ini. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, yaitu sebagaimana disebutkan dalam kitab ini pula, adalah fardu ain, ya, maka hukum sholat Idul Fitri menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib. Sedangkan menurut Imam Ahmad adalah fardu kifayah, yaitu apabila ada orang yang melaksanakan maka gugur untuk yang lain. Sholat id ini disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian, baik itu orang yang sedang hadir, yang ada pada tempatnya, atau yang sedang musafir berpergian jauh. Maka bagaimana caranya? Langsung saja, caranya nanti akan dijelaskan di samping ini. Yang pertama adalah niat sholat Idul Fitri. Bagaimanakah niat sholat Idul Fitri? Kalau tidak bisa ditirukan sholatnya atau ditulis di dalam di kertas juga boleh. Niat sholatnya adalah usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, atau yang sedang menjadi imam adaan imaman lillahi ta'ala. Itu niat sholat Idul Fitri. Maka kemudian setelah melakukan niat, apakah yang dilakukan? Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbir pertama sholat, bebarengan atau iktironan dengan niat Idul Fitri. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini disebut takbir pertama, ini adalah takbiratul ihram. Kemudian dilanjut dengan doa iftitah, yaitu sebagaimana kita diajarkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya. Baru kemudian kita takbir zawaid sebanyak 7 kali, Allahu Akbar. Apa yang dibaca dalam takbir ini? Yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pada rakaat pertama. Kemudian setelah takbir ini, takbir tambahan ini yang dibaca kemudian adalah bacaan suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, membaca surat pendek yang bisa sebagai imam atau sebagai makmum. Kalau sebagai imaman jamaah disuarakan dengan jahar, dengan suara keras. Kalau kemudian sholat sendirian maka sirron, yaitu tidak dibaca keras. Ya. Kalau dibaca keras maka sebisanya surat pendek apapun yang dibaca. Setelah itu baru kemudian rukuk sebagaimana rukuk dalam sholat sebagaimana mestinya. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian berdiri untuk takbir qiyam atau takbir yang kedua, yaitu takbir rakaat kedua, takbir qiyam, Allahu Akbar. Setelah dari sujud kemudian ada Allahu Akbar. Jika yang pertama sholat adalah takbiratul ihram, maka takbir di rakaat kedua dinamakan dengan takbir qiyam atau takbir berdiri. Kemudian baru ditambahi dengan 5 takbir yang lain, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 5 kali. Kemudian dilanjut dengan bacaan suratul Fatihah dan bacaan surat pendek, kemudian baru rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, dan tahiyat akhir. Setelah pembacaan tahiyat akhir itu, kemudian salam
apabila selesai sholat maka dilaksanakan khutbah. Nah, bagaimanakah hukum khutbah ini sendiri? Hukum khutbah di dalam sholat Idul Fitri sunnah muakkad. Maka apabila dilaksanakan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Maka apabila tidak dilaksanakan sekalipun, sholatnya tetap sah dan tetap mendapat pahala sholat Idul Fitri. Apabila tidak mampu imam, maka boleh untuk meninggalkan khutbah ini. Yang terpenting bisa sholat dengan keluarga di rumah, yaitu sholat Idul Fitri. Apabila dipaksakan untuk khutbah Idul Fitri, maka kemudian bagaimanakah caranya khutbah Idul Fitri ini? Kami ringkas seringkas-ringkasnya. Khutbah Idul Fitri tidak boleh tertinggal salah satu dari rukun-rukun khutbah ini. Yang pertama, ketika khotib berdiri, maka yang pertama dibaca adalah pembacaan takbir atau membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila hafal tambahan takbirnya, boleh ditambahi dengan bacaan takbir yang lain. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Seperti itu juga boleh. Kemudian pembacaan hamdalah, membaca hamdalah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian membaca sholawat. Yang keempat, membaca wasiat bertakwa. Jadi wasiat takwa kepada orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Kemudian yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran sebisanya. Dan yang keenam, mendoakan kaum muslimin. Itu adalah rukun khutbah. Khutbah dilaksanakan 2 kali. Jadi setelah melaksanakan khutbah itu kemudian duduk. Setelah membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baru sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin itu yang terpendek. Kemudian setelah itu baru wasiat takwa kepada kaum muslimin. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian membaca surat pendek, yaitu biasanya ketika seperti khutbah Jumat misalnya, maka yang dibaca adalah surat Al-Asr yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah itu baru kemudian duduk sebentar. Setelah itu kemudian khatib berdiri lagi dan mengucapkan takbir sebanyak 7 kali pada khutbah yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, begitu saja juga sudah cukup. Kemudian membaca hamdalah lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ditambahi juga boleh wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana hamdalah dan sholawat. Kemudian berwasiat takwa diulang kembali, yakni ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian setelah itu boleh membaca ayat
atau ayat Al-Quran sebisanya, seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan kemudian ditutup dengan doa kepada kaum muslimin, yaitu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi seperti itu. Apa itu khutbah yang paling singkat tanpa ada isi sama sekali, dan itu adalah rukun khutbah. Boleh apabila ditambahkan isi atau ceramah sebentar atau mauidhah sebentar seorang khotib juga diperkenankan. Jadi lumrahnya adalah pentingnya membayar zakat fitrah dan pentingnya membayar zakat itu sebagaimana dianjurkan di dalam kitab-kitab fikih. Begitulah sedikit tentang tata cara sholat Idul Fitri apabila kita melaksanakannya di rumah secara berjamaah. Maka bagaimanakah sholat Idul Fitri secara sendirian? Sholat Idul Fitri secara sendirian di dalam kitab fikih dijelaskan, yaitu sholat saja tanpa ada khutbah. Jadi sebagaimana disebutkan di awal tadi, yaitu dengan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali tambahan pada rakaat kedua. Maka setelah salam kemudian diperkenankan langsung meninggalkan tempat atau selesai tanpa melaksanakan khutbah. Begitulah tata cara sholat Idul Fitri di rumah pada masa-masa yang sekarang ini. Semoga Allah segera mengangkat penyakit yang mewabah ini, sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga, yang jauh bisa segera pulang, yang merantau bisa mudik atau pulang kampung, dan kemudian kita bisa berkumpul dengan keluarga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan takbiran ini. Untuk minimal adalah bermaaf-maafan dengan sanak saudara. Sekian dari kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.